tanpa rem. Hah? Kenapa sih? Nggak tahu gue, tiap dia opening itu kayak narik napas dulu, anjing lu mau Iya kan? ngapain gitu. Daripada narik motor kan itu debt collector. Satu-satunya konten di mobil yang tanpa rem. Kontennya. Lu mah enak nggak gitu. perlu narik napas, cuma satu kata. Coba gantian lu yang ngomong. Oh bisa gua. Kenapa ya gue tuh kalau kalau dituntut gitu gue mah nggak bisa. Dituntut aja. Ya lu kan dituntut itu coba lu gitu tuh dituntut, gue mah nggak bisa. Terombang gue dituntut. Tuntut berapa? Kembali lagi di Tanpa Reng, konten satu-satunya Tanpa reng. Tuh kan anjing dikomentarin dulu udah. Ya lagian salah, tanpa reng. Reng. Bersama gue Rena Fernandi. Saya McDani. Di tengah kemacetan Jakarta. Ternyata setelah Indonesia merdeka dari tahun 1945 sampai sekarang, Jakarta masih macet jam segini dan. Oke, apa? Kamu baca skrip ya? Baca skrip dulu nih, baca skrip. Gantian dong, saya juga mau baca Ya, nih. ngapain lu bahas-bahas macet lah? Nggak usah dibahas, macet mah diperbaikin. Tapi karena macet ini dan ini nggak berhubungan ke berita ini. Nih lihat, gara-gara macet di jalan layang non tol Kasablanka. Jadi banyak motor-motor tuh kan nggak boleh lewat sini. Nah, banyak motor ini ngelanggar. Salah satu yang viral kemarin ini ada satu bapak polisi pakai helm polisi, bajunya sih pakai jaket, tapi plat nomornya polisi motornya. Lagi razia di ujung tuh, ces. Ada yang videoin dari tengah kan, wah ini nih bapak polisi nih lewat jalan layang nontol kan nggak boleh pak gitu. Di depan razia, wah lolos. Viral tuh dan videonya. Tapi menurut pihak Polda Metro katanya yang bersangkutan itu sudah diperiksa propam dan ditilang gitu katanya. Itulah efek dari kemacetan sampai bapak polisi aja harus melanggar aturan. Bukan efek dari kemacetan sih itu. Efek dari orang yang miralin sebenarnya. Kalau nggak ada video mah itu lolos-lolos aja nggak akan jadi masalah. Loh temennya sendiri. Lah siapa tahu kan lagi tugas gitu. Enggak, kalau lagi tugas kan nggak pakai pakaian preman. Ya kan, yang nangkep kita emang nggak lagi tugas apa bajunya preman semua? Tapi gini, kalau dia alasannya pakai pakaian preman untuk pas lagi nangkap, lah motornya platnya polisi. Ketahuan. Dia naik motor platnya polisi itu pakai pakaian preman nangkep, kabur. Loh kok kamu kabur? Saya kan udah pakai preman. Lah bapak motornya platnya plat polisi. Saya tahu dong kenapa bapak pakai. Harusnya plat preman juga. Platnya pakai jaket kulit. Dan yang ini kan di video itu kelihatan ya, kayak mau di stop dulu gitu, kena tilang, tapi ternyata lurus gitu, disuruh terus gitu. Ini mungkin bapak yang bawa motor udah seneng gitu. Terus diarahin set dia jalan, terus pak, terus diarahin set sampai ke propam. Loh, kok di propam? Ya mbok ya polisi atau ngasih apa istilahnya itu Contoh. contoh yang baik, ikut macet juga. Iya. Kalau nggak ada penting-penting amat. Kan kita juga nggak tahu mungkin pasti periksa di propam. Pak, saya kan disuruh bapak si polisinya kan suruh beli rokok atau beli apa harus buru-buru. Ternyata yang nyuruhnya propam juga. Nggak mau. Oh iya ya, saya tadi nyuruh kamu ya, Nggak, lupa. nih. Mohon maaf nih. Kalau lu tinggal di Jakarta, lu tahu dong posisi jalan layang nontol Kasablanka itu. Nggak ada alasan kayak orang beli rokok lewat situ sih. Kejauhan. Enggak kan tugas, ini mah polisi. Tugas polisi Beli rokok? beli rokok untuk komandan. Tugas itu, bro. Kenapa harus sejauh lewat jalan layang Kasablanka itu? Ya mungkin rokok-rokok import. Loh, gak bahaya ta? Dan juga ini juga maksudnya ya itulah, kadang-kadang ini kita masyarakat bapak-bapak itu sangat berharap lah bapak-bapak bisa kata dari tadi memberikan contoh. Karena nggak cuma ini, dan kadang-kadang kita sering gitu di jalan lagi ini terus tiba-tiba tot gitu. Ada satu misalnya polisi yang mengawal, yang dikawal mobilnya platnya plat pribadi, bro. Iya. Maksudnya kayak Dan itu juga nggak tahu bodong apa enggak ya. iya gitu, kayak emang sepenting apa sih gitu? Ya kita kan nggak tahu, no. Jangan dulu nuduh. Siapa tahu yang dikawal itu sama polisi memang orang-orang yang lagi ditangkap. Bisa jadi, kita kan nggak tahu.
takutnya nanti ada yang ngebantu untuk ngebebasin kayak di film-film gitu. Kebanyakan nonton Toretto lu. Ya gua mah nggak mau suudzon aja sama polisi, cuman gua mau ngasih saran aja sih. Bapak sebelum nilangin orang lain, coba deh anggotanya dulu dicek semua surat-suratnya. Ada juga waktu itu dan weekend, hari Minggu. Gue pas lewat daerah Kuningan kalau nggak salah. Ada rombongan, torot dikawal mobil polisi gitu. Terus belakang mobil 2. Plat pribadi, mobilnya bagus sih. Lupa Lexus apa gitu. Cuman masih hari Minggu anjir dikawal di Kuningan yang Tapi kan itu sebenarnya tidak apa-apa, kan polisi juga menawarkan jasa itu. tapi menurut undang-undang tuh nggak semua orang boleh dikawal loh. Iya, memang nggak semua orang boleh kawal, tapi kalau orangnya punya 2 juta, 3 juta mah boleh. 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 Boleh apa? Nah, kalau ini kan yang dikawal nih Lexus, mobil mewah. Kecuali lo yang dikawal Ceria, terus Avanza tahun 2010, itu menjadi pertanyaan tuh. Kalau kawalnya Lexus, mobil-mobil mahal mah ya udah jelas lah siapa di dalamnya. Siapa? Ya siapa coba? Pak, siapa sih yang Bapak kawal? Iya, Siapa? masa harus dikawal gitu Pak, tolonglah. Maksudnya di jalan tuh harus adil lah kita semua. Kecuali kalau emang penting banget, terus nggak lewat berasa macet naik mobil gitu, ya naik motor lah. Lebih cepat selap-selipnya. Ya, kita nggak bisa bilang sepenting apa sih ya. Kepentingan orang kan beda-beda. Betul sih. Menurut lo, misalnya gua beli popok terus buru-buru, nggak penting menurut, tapi menurut gua itu penting. Kenapa? Ya kalau gua nyampenya telat, malam gua nggak. Ya, itulah. Tapi ya mudah-mudahan lah ada terus perbaikan dari Bapak Polri. Ya bagus terhadap dengan begini anggota. justru masyarakat ikut membantu juga kan. Yes. Kapolri juga berharap masyarakat juga ikut membantu untuk melaporkan siapa tahu ada oknum-oknum yang memang membuat resah di masyarakat. Gitu. Yes, betul Ya. sekali. Ini dia berita Berita kedua. Pemain bola naturalisasi ditangkap polisi gara-gara nabok warga Indonesia. Ini pemain bola saking bolanya ya. Di luar lapangan pun gelut kayak dia lagi. Enggak, justru menurut gua mah karena kan dia sering banget main bola gitu ya. Yang dipakai itu kan kaki, ya pengen juga dia kadang-kadang pakai tangan gitu. Jadi di luar dia dimanfaatkan untuk nampar warga Indonesia, Anda warga asing, hey. Tapi kan udah naturalisasi. Ya tetap aja lah bagi kita mah asing. Tapi katanya ini namboknya kenceng banget sampai gendang telinganya rusak loh. Sampai pecah. Iya katanya. Buset tuh. Soalnya yang nampungnya tuh kayak orang-orang Afrika gitu ya. Ya, udah naturalisasi dan Iya, tetap aja. udah warga Indonesia itu. Ya, warga Indonesia kan tangannya tidak berubah jadi kecil, no. Tangannya tuh gede anjing. Tapi ini tuh kayak kejadian gua nih, orang-orang kayak gini tuh namanya tuh apa? Nggak tahu. Pengecut. Ngerti nggak sih? Oh. Udah nampar tuh cabut. Tunggu lu di sini. Oh, Gitu ngerti nggak sih? Iya. Kayak gua pernah kejadian spion gua dipukul gitu terus dia mukul terus kata gua tuh, "Ngapain lu mukul? Tunggu ya." Oke, tunggu. Dia cabut akhirnya. Lu nunggu sampai kapan? Sampai jam 4 lah. Terus? Nggak datang. Akhirnya saya WhatsApp, "Kok kamu nggak datang?" "Aku lagi ada kerjaan." "Oh ya udah," kata gua tuh gitu. Ya udah ya, tapi seenggaknya kan dia ngabarin dan. Gak tapi ada banget, sumpah lu maksudnya ngapain sih sampai kayak gitu kan berujung lu sekarang masuk penjara bro. Aduh. Dan kayaknya ada sanksi ininya ngaruh ke Klubnya. Dia klubnya. kayak lagi nggak aktif dia main. Oh pantesan ya itu. Lagi rungsing ini. Ya, Ini adalah pemain bola naturalisasi rungsing. Ya, siapa tahu kan dia mungkin punya masalah belum dibayar sama Ya. klubnya, terus dilampiaskan sama anjing emang orang Indonesia gitu. Tapi ya kita apresiasi akhirnya bahwa Bapak polisi sudah menangkap yang bersangkutan dan Ya. dimintai pertanggungjawaban dari muka hukum. Ya, oke. Apakah akan mendapatkan penalti atau kartu merah, sanksi Ya. komdis kali hukumannya? Ya kalau bisa kalau udah bikin orang lain terluka mah saksi penjara aja udah Pak. Yes. Kalau misalnya yang tamparnya tidak mau damai. Itu dia. Berita ketiga. Nah, ini kabar lagi kan
mulai Januari katanya kita tuh udah nggak perlu lagi yang namanya fotokopi KTP. Lah gue ketawa. Masalah Dika ini. Keresahan Dika. Gue nih punya keresahan nih, katanya. Kenapa sih orang-orang tuh masih butuh fotokopi KTP nih? Jadi katanya Iya sih, gue waktu dia WhatsApp ya. Iya juga ya. Kan harusnya udah ada data kan. itu. Nggak perlu lagi di fotokopi, tinggal nyari aja sebenarnya. Itu. Jadi pemerintah mulai di Januari ini secara bertahap akan menghapuskan fotokopi KTP untuk keperluan pengurusan dokumen. Jadi nanti tuh ada namanya identitas KTP digital kalau nggak salah namanya. Oh, iktp dong. Iya, bukan. IKTP kan Identitas. itu nanti itu bisa jadi pengganti dari fotokopi KTP. Jadi nggak perlu nanti kita datang ke rumah Pak RT, Pak RW kan selalu kalau kita ke rumah Pak RT, Pak RW atau Kades gitu, Pak Dukuh kalau di Jogja mah, ini Pak ini dokumen, oh iya, fotokopi KTP ya. Udah nggak ada tuh kayak gitu tuh. Iya. Tapi saran gua, tolong Pak, sistemnya yang benar. Jangan sampai ini aturan udah bagus, tapi pas prakteknya nanti ada jawaban dari petugasnya, sistemnya error. Sering tuh. Sering banget. Pokoknya teknologinya juga disiapkan. Jangan Iya. sampai nanti teknologinya nggak siap, kita datang. Waduh, wifi-nya lagi rusak. Nah, Boleh minta fotokopi KTP, anjing lu. Anjing lu. Alasan Karena- lu. tapi Lu kerja sama tukang fotokopi, gua tahu lu di endorse lu. tapi Dan seumur-umur Indonesia ini merdeka sampai sekarang, kita dengan fotokopi KTP itu kita nggak pernah dapat jawaban dari petugas bilang, maaf, error sistemnya nggak ada. Karena fotokopi KTP itu berarti hebatnya di situ, bro. Iya. Tapi kadang dipakai, kadang enggak juga kayaknya. Dan kita selalu kalau lagi butuh, pasti kita fotokopi lebih banyak ya. Siapa tahu nanti butuh. Ya. Tapi nggak pernah butuh lagi. Giliran pas kita butuh, nggak ada fotokopi KTP yang kita siapin, anjir. Kenapa sih kayak gitu ya? Giliran lagi butuh, nggak ada ininya maksudnya. Kita nggak ada- ngurus nih, kita ngurus misalnya mau perpanjang SIM. Pasti kan butuh fotokopi KTP dong. Oh, fotokopi dulu Mas di situ. Nah, Fotokopi butuh 2 misalnya. Pasti kita fotokopi lebih kan? ya. Buat stok nih, kalau nanti butuh lagi ada fotokopi. Dah, kita bikin 10 ces. Selama kita punya 8 sisa itu nggak pernah ada kebutuhan. Tapi gara-gara nanti kita mengurus lagi sesuatu. Mas, fotokopi KTP. Anjing kok nggak ada ya yang dulu kita Nggak siapin. apa-apa lah, setidaknya kita kan sudah ngasih makan untuk tukang fotokopi, ya. Dari 8 itu. Itulah, ini salah satu teknologi yang atau kebijakan yang perlu kita dukung. Ya, Tapi itu tadi kita mohon semoga teknologinya juga siap, terus juga SDM-nya juga siap. Jangan sampai nanti ya tadi alasan-alasan kayak, aduh maaf sistemnya lagi down, sistemnya error. ya. Berarti ini sebenarnya untuk memperpanjang lebih mudah ya? Nggak bingung pernah kan, udah seumur hidup KTP ya? Udah seumur hidup. Ya, lupa, Cuman untuk lupa. pengurusan dokumen kayak katanya itu kalau kita SIM. mengurus ngisi NIK itu kita nggak perlu ngisi NIK lagi. Ah, Karena si KTP udah terintegrasi secara digital gitulah. oke. Harusnya kan dari dulu ya? Iya. Ya Mas Dik, harusnya itu dari dulu kan? Iya, elektroniknya di mana nih Iya. dulu nih? Ya. Kalau lu bilang harusnya dari dulu, itu nggak cuma ini Dan. Indonesia tuh maju dari dulu harusnya. Ya, iya sih. Ya semoga dengan presiden yang baru tuh nggak dari dulu-dulu amat ya. Di tengah-tengah lah. Berita berikutnya. Penjual donat di Bali dapat rumah dan duit ratusan juta dari prankster. Buset, ini dari bule nih ya dia. Iya. Jadi ada bule yang datang terus nggak punya uang. Ngaku-ngaku nggak punya Dia duit. ngaku nggak punya duit. Ke tukang juga jual donat. Ya, Boleh nggak gue minta donat? Gue lagi nggak ada duit. bule loh ya, maksudnya. Terus akhirnya si tukang donatnya tuh dengan Oh, iya, ikhlasnya, si mbak-mbaknya tulusnya, itu. mbak-mbaknya ngasih gitu. Dan tanpa disangka-sangka. Dan lebih baiknya gini, lu dari videonya kan, boleh minta 1. Terus si mbak-mbak yang jual donat bilang 1 apa 2? Ya terserah kata si bule yang ngeprank ini. Ya udah terserah. Ya udah 3 ya. Wah, gila sebaik itu. Iya. Akhirnya dikasih dan ternyata pas setelah donatnya dikasih ke mas-mas bule prankster ini, dia ngasih duit kayak 1 juta apa berapa gitu. Terus dia balik lagi kan. Itu Dia udah balik- seneng, itu ya, aja udah seneng seneng ya. banget kan. Oh, luar biasa. Kelihatan banget muka si mbak-mbak penjual donat tuh yang kayak aduh Natural happy gitu banget, ya. natural banget gitu. Nah, terus selang berapa lama dia nyamperin lagi nih si bule-bule prankster ini nyamper lagi ke mbaknya dan ternyata ngasih rumah, bro.
dan duit 100 apa 150 juta gitu. Ya, itu sih bener apa nggak sih ya? Bener sih itu kayaknya. Masa- Karena pas proses ngasih rumahnya itu ada polisi, jadi yang kayak mengamankan gitu loh. Oh. Tapi gue mah kayak nggak percaya ya. Nggak, kalau itu gue lihat dari apa namanya, dari bahasa badannya, gesturnya kayak beneran gitu, dan ya ada kok orang-orang kayak gitu. Aktor itu mah. Nah, kok lu suzon orang baik lo itu. Enggak, karena gue suka sirik gitu. Sama nih yang komen juga banyak. Gue beberapa kali yang ngasih orang gitu lebih, bahkan gue ke Gojek ngasih lebih, nggak pernah tuh Gojek datang lagi balik lagi terus ngasih rumah, enggak. Dia cuma ngasih bon, Pak, bonnya ketinggalan. Sekarang ada juga yang komen, wah gara-gara Mas ini dulu ada juga prank-prank gitu kan, pura-pura gembel ternyata kasih duit. Jadi waktu itu ada gembel, saya kasih duit, ternyata gembel beneran. Nah ini juga khawatirnya nanti ada tukang roti terus ada dimanfaatkan sama orang yang minta-minta, kan bisa jadi. Tapi kalau Diminta-minta dikasih mau berapa, 1 atau 2, 1 aja saya kasih semua ya, ditungguin nggak datang. Akhirnya dia yang jadi gembel. tapi itulah maksudnya, kalau orang tulus ini, maksudnya jalur berkat tuh Tuhan tuh bisa melalui orang yang nggak kita duga. Dan Betul. kuncinya adalah kalau lu memang berbuat baik, tulus, jangan berharap lu berbuat baik karena ini jangan-jangan tukang prank nih gitu. Ini jangan-jangan nanti dikasih rumah nih gitu. Ya kalau itu pasti nggak akan dapet sih. Iya, karena lu nggak tulus dari awal. Ya intinya apa yang lu kasih itu akan balik lagi berkali lipat katanya. Tapi waktunya kita nggak pernah tahu. Cuman kebetulan aja si Mbak ini waktunya cepet banget. Ya gitu. Dan karena ini viral, gua rasa mungkin si prankster bule ini nggak akan lakuin itu di Indonesia lagi. Mungkin dia pindah negara karena orang Indonesia udah tahu. Wah, ada nih kemarin di Bali pura-pura gembel, dikasih makanan, dikasih duit gitu. Ya, pasti kan orang tiap ada yang minta langsung, wah siapa tahu rumah. Udah nggak seru gitu buat prankster ya, dia pasti pindah negara gitu. Tapi ini membuktikan ya tidak semua bule kurang ajar di Bali ya. Ya, Ini ada satu bule yang akhirnya memperlihatkan perilakunya, kebaikannya, dan kalau tidak salah si tukang rotinya dikawinin ya sama bulenya. Enggak, anjir. Enggak ya. Enggak. Tapi kayaknya itu udah settingan sih, no. Pertama ya bulenya datang nih. Terus gua kayak mikir, ntar Mbak, saya datang, terus saya bilang, Mbaknya bilang gini, mau berapa? 1 aja. 1 apa 2? Nah gitu, itu udah ada skenarionya tuh. Itu aku syuting berkali-kali itu. Lu kenapa sih nggak bisa banget ngelihat orang berbuat baik, kayak nggak ikhlas banget sih? Ya nggak ikhlas. Lu lihat orang udah berbuat baik aja lu nggak ikhlas, dan gimana lu mau ikhlas nolong orang? Ria itu mah di kontenin mah berbuat Lah baik. boleh nggak kenal Ria, anjir. Oh, iya. Dia mah ya spread the happiness aja gitu. Ya mudah-mudahan lah si Mbaknya dapat rumah yang tidak membebani hidupnya ya. Ya. Kita nggak tahu, dikawal polisi ternyata si bulanya itu sales ya, sales perumahan gitu. Mbak boleh nanti cicilnya bebas kapan aja. Kenapa boleh jadi sales rumah di Bali ya? Ya buat hidup di Bali ngapain lagi coba. Ya naturalisasi dulu lah dia. Oke Sobat Ngeblong, kita akan tanya-tanya ke masyarakat, dan seperti biasa kita akan cari masyarakat dan mintain pendapat tentang berita kita hari ini. Halo Bang, namanya siapa Bang? Fildo, Pak Fildo. Itu Pak siapa namanya? Pak Anwar. Pak Anwar. Sehat semuanya nih? Alhamdulillah. Udah lagi bersihin apa tadi? Sampah. Sampah yang di sini-sini ya? Yes. Alhamdulillah bersih semuanya. Ini Mas, saya mau nanya pendapat masyarakat namanya Pak. Pak, ada berita polisi melanggar aturan nih. Banyak sebenarnya polisi banyak yang melanggar aturan. Ada yang polisi diperiksa ternyata mobilnya bukan mobil pribadi tapi mobil bodong, ada surat-suratnya. Terus ada polisi yang harusnya nggak boleh tuh, ada jalur layang di Casablanca, tahu nggak? Iya, iya. Yang nggak boleh naik motor kan? Ini polisi ke sana Iya, gitu. iya. Gimana pendapatnya Mas? Ya harusnya ngikutin prosedurnya ya kan, SOP-nya. Nah. Kalau rakyat biasa aja ditilang, harusnya dia juga ditilang sebagai polisi. Iya. Harusnya iya, jangan seenaknya sendiri. Kayak kan bukan dia juga yang punya jalan. Bagus. Iya. Oke, terima kasih itu aja karena udah dapat banget. Thank you ya. Iya. Udah bersihin Jakarta, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Ya, itu tadi berita-berita kita kali ini Sobat Ngeblong. Ya. Terima kasih.
Mudah-mudahan di berita berikutnya tidak ada lagi berita tentang polisi yang melanggar aturan ya. Iya. Kita sebenarnya kita nggak mau mengangkat gitu, nggak sengaja kita mengangkat misalnya banyak berita tentang oknum-oknum, tapi ya viral kalau kita nggak ngangkat ya. Ya kita ngangkat itu juga buat ngingetin kembali instansi kepolisian di Republik Indonesia untuk terus memperbaiki citranya gitu. Dan itu juga mengingatkan kita biar kita juga tidak melakukan hal yang mungkin memang tidak baik. Betul. Ada Melanggar. kata-kata yang bagus dari Bapak tadi adalah itu yang punya jalan kan bukan Bapak doang yang pakai seragam, masyarakat semuanya juga berhak untuk mendapat perlakuan yang sama. Yes, itu dia. Terima kasih buat Sobat Ngeblong yang nonton episode kita kali ini. Kita ketemu lagi kalau lu punya ide, punya saran berita apa namanya yang mau kita bahas apa, boleh tulis di kolom komen. Atau lu menurut lu gimana? Tentang misalnya masih ada aja oknum yang melanggar lalu lintas. Menurut lu emang sudah selayaknya ditilang atau tidak cuma cukup ditilang? Ya. Nggak cukup bilang sudah kita tilang, tapi tunjukin bahwa memang sudah ditilang. Ya. Kalau enggak jangan ditilang. Dimutasi ke Uganda. Wah, Jadi polisi Uganda. jadi Polru. Polisi Republik Uganda. Akhirnya kita pamitan, gue Reno Fenadi. Saya McDani. Kita ketemu lagi di Tanpa Rem selanjutnya. Tanpa Rem, satu-satunya konten di mobil yang tanpa rem. Kontennya